Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, saatnya kita akan makan minum perjamuan Tuhan sebagai peringatan. Karena inilah yang dipesankan Tuhan, buatlah ini sebagai peringatan. Namun sebelum perjamuan Tuhan kita akan lakukan, kita lebih dahulu mendengar firman Allah. Saya ingin sekali jemaat Tuhan setiap kali ibadah, ketika mendengar firman Allah, saudara mengerti firman Allah. Sebab tidak mungkin kita bisa lakukan firman Allah kalau kita tidak mengerti. Firman Allah yang saya ingin sampaikan ini adalah lanjutan dari firman Allah yang sudah saya bawakan kepada saudara 2 minggu lalu. Bahwa setiap orang percaya kepada Yesus, setelah dia diselamatkan, dia punya peluang untuk menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Dan mahkota kemuliaan itu kita dapatkan melalui pelayanan kita dan pengabdian serta pengorbanan kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, melalui pekerjaan Tuhan, lewat saudara-saudara seiman, bahkan kepada siapapun, Tuhan menilainya dan Tuhan akan memberi upah kepada kita. Mahkota kemuliaan. Tetapi kepada siapa mahkota kemuliaan ini diberikan? Kita lihat firman Tuhan ini. Tema firman Allah mencapai tujuan iman. Jadi iman kita bukan iman yang ngawur, tetapi ada tujuannya. Dan untuk mencapainya, tanpa kita harus melihat. Sebab Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah mempercayai hal-hal yang sama sekali tidak kita lihat. Tetapi kita yakin karena itu adalah kebenaran firman Allah. Buka Alkitab saudara, kalau saudara membawa Alkitab, di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Saya juga tampilkan ayat ini, saudara bisa lihat itu. Dan saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa surat 1 Petrus itu penulisnya adalah Rasul Petrus. Yang oleh Roh Kudus mengilhami dirinya untuk memberi pesan kepada jemaat. Jemaat yang mana? Yaitu orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus, yang berdiaspora, yang bertebaran di berbagai bangsa dan negara di dunia ini. Itulah surat 1 Petrus. Dan salah satu yang akan kita baca, mari kita perhatikan ayat 8 dan 9 dari surat 1 Petrus pasal 1. Firman Allah berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Artinya apa? Sekalipun bangsa Israel yang berdiaspora di muka bumi ini, banyak di antara mereka yang belum pernah melihat Yesus. Kata dia di sini mengacu kepada Yesus. Namun kamu mengasihinya, walaupun mereka belum pernah lihat Yesus, tapi mereka begitu mencintai Yesus. Kamu percaya kepada Dia, kamu percaya kepada Yesus, sekalipun kamu tidak melihatnya, walaupun belum pernah melihat, tapi mereka percaya kepada Yesus. Kamu bergembira
Karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ada janji-janji Allah di dalam firman Allah yang akan membawa kita pada sukacita yang mulia, yang tidak bisa kita ucapkan dengan mulut ketika kita ada di kemuliaan. Sebab tidak ada bandingannya dengan apapun di muka bumi ini. Kenapa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jangan kita jadi Kristen yang gagal, tapi yang betul-betul mencapai tujuan iman kita. Sehingga kita menikmati semua janji Tuhan. Yaitu apa saudara? Keselamatan jiwamu. Jadi saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa Petrus memuji orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang berdiaspora atau melanglang buana saudara, merantau di muka bumi ini. Dan kenapa Petrus memuji mereka? Karena sebagai orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, mereka belum pernah melihat tanah leluhur mereka, yaitu Israel. Saya saja sudah belasan kali, saudara, karena memimpin rombongan jemaat ke sana. Staf pada umumnya minimal 1 kali. Sudah melihat tanah Israel. Tetapi banyak orang-orang dari yang berkebangsaan Israel, mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka belum pernah menginjakan kaki mereka ke negeri leluhur mereka. Karena apa? Mereka dari nenek moyang mereka merantau saudara di negeri lain dan tidak pernah pulang. Mereka belum pernah melihat Yesus seperti murid-murid 2000 tahun lalu melihat Yesus mata dengan mata saudara. Dan mereka saudara belum pernah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat begitu rupa. Bagaimana ketika Yesus melayani jiwa-jiwa, mereka nggak pernah lihat. Sangat berbeda jauh dengan 12 murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka melihat Yesus. Mereka lihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan salah satu di antara mereka siapa? Petrus, penulis surat ini. Yang menulis surat ini. Karena Petrus hidup di zaman Yesus. Melihat Yesus muka dengan muka. Bahkan melihat berbagai-bagai perbuatan yang Yesus lakukan begitu rupa. Tetapi kita lihat orang Israel yang merantau ini, walaupun mereka tidak melihat, tidak pernah melihat Yesus, bahkan tanah leluhur mereka tidak pernah lihat, tapi mereka mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat. Mempercayai, mengimani firman Allah itu adalah, Alkitab itu adalah firman Allah. Sehingga mereka dengar ketika orang menyampaikan firman Allah sama seperti saudara. Dan mereka bukan cuma mendengar, mengimani, melakukan firman Allah itu. Dan saudara bisa lihat, kaitkan dengan Roma 10 ayat 17. Sangat menyesal saudara, sebenarnya saya ingin membaca ayat-ayat ini lebih memperjelas, tetapi saya membutuhkan waktu cukup lama sehingga kalau baca bisa-bisa khotbah saya 1,5 jam saudara. Tentu saudara nggak suka akan hal itu.
Nah, tetapi saudara, tidak sedikit orang Kristen, bahkan mungkin ada di antara kita, bahwa orang-orang yang pernah melihat Yesuslah, seperti Petrus itu, adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena Petrus, saudara, sebagai murid Yesus, dia bukan saja melihat Yesus, tetapi dia melayani bersama-sama Yesus. Wow, luar biasa. Sekalipun itu, saudara, Petrus bisa melakukan hal-hal yang ajaib ketika dia melayani. Sehingga mereka menganggap apa yang Petrus buat itu dengan kehebatannya, dengan keistimewaannya, karena Petrus sudah melihat mujizat Yesus. Bagaimana Petrus melihat Yesus memecah roti itu dan membagikannya untuk 5.000 orang laki-laki, belum ibu-ibu, belum anak-anak saudara. Yang diperkirakan jumlah orang seluruhnya 13 sampai 15 ribu orang. Sebab yang dihitung cuma laki-laki saja. Petrus juga melihat, bahkan turut bersama-sama dengan Yesus jalan di atas air. Ketika dia di perahu, lihat sosok orang berjalan di atas air. Lalu dia bertanya, tadinya dipikir hantu. Yesus berkata, akulah dia. Kalau benar engkau adalah Yesus, suruh aku turun dari perahu ini dan berjalan di atas air seperti engkau. Yesus katakan, ayo mari datang. Dia pun dengan tekad turun dari perahu dan berjalan, saudara, di atas air. Sampai kemudian dia rasakan angin bertiup, kemudian dia tenggelam lalu minta tolong Yesus. Jadi dia sempat berjalan di atas air. Bukankah istimewa karena bersama-sama dengan Yesus? Bahkan Petrus pun melihat bagaimana Yesus naik ke sorga. Dan masih banyak lagi, saudara, hal-hal keajaiban yang Petrus lihat ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Sehingga orang berpikir kalau jadi Kristen yang lihat Yesus secara langsung, apalagi yang hidup bersama-sama Yesus, itulah orang istimewa. Jadi kita Kristen yang cuma modal percaya, termasuk orang-orang Yahudi yang Kristen yang berdiaspora di berbagai negara. Mereka nggak pernah lihat Yesus seperti kita juga. Bahkan mungkin saudara, kita pun tidak pernah mengalami mujizat-mujizat yang spektakuler di dalam diri kita. Sehingga kita, aduh coba kalau saya hidup 2000 tahun yang lalu melihat Yesus, pasti saya jadi orang Kristen yang istimewa. Saya mau katakan kepada saudara, itu tidak menentukan. Kenapa? Kita perhatikan. Pengalaman Petrus bersama Yesus. Pengalaman Petrus melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Itu tidak menjamin Petrus. Untuk Petrus tidak apa? Menyangkal Yesus. Ketika dia alami ketakutan. Berada di tengah-tengah orang yang menuntut kematian Yesus. Lalu orang berkata, bukankah engkau juga adalah muridnya? Dia menyangkal Yesus dan berkata, oh tidak, sama sekali tidak. Aku tidak mengenal orang itu. Jadi apa yang kita lihat, itu bukan jaminan. Tetapi apa yang kita imani, walaupun kita tidak lihat, itu akan menjamin kekuatan iman kita. Sebaliknya,
Kita yang hidup di masa kini, kita tidak pernah melihat Yesus. Ada di antara saudara yang secara pribadi, kasat mata, ketemu dengan Yesus? Boleh dikata hampir tidak ada. Walaupun ada beberapa orang. Kalau kita lihat di YouTube yang bersaksi bagaimana dia didatangi Yesus secara khusus, saudara. Itu sebabnya kita mau melihat, saudara, apa yang Yesus katakan tentang kita. Sebagai orang-orang percaya, sekali lagi, termasuk orang Yahudi yang sekarang percaya kepada Yesus walaupun tidak pernah melihat Yesus. Saudara, di berbagai negara dunia banyak orang Yahudi. Ada yang sudah percaya kepada Yesus tapi banyak yang belum. Di Indonesia saja, di Surabaya ada sinagognya, saudara. Tiap hari Sabtu, Sabat mereka beribadah walaupun jumlahnya sangat kecil. Kalau mereka tidak mencapai 10 orang, mereka tidak membaca Taurat. Karena tidak menggenapi isi dari Taurat yang jumlahnya 10 hukum itu. Tetapi ada yang percaya kepada Yesus, termasuk saudara dan saya yang walaupun belum pernah melihat Yesus, tapi percaya kepada Yesus dan mengimani firman Allah ini. Sehingga saudara datang ke gereja beribadah untuk apa? Mendengar firman Allah. Betul ya, mendengar firman Allah. Bukan cuma sekedar hadir. Kita melihat, saudara, apa kata Yesus tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus walaupun tidak melihat. Orang yang beriman kepada Yesus seperti saudara, walaupun tidak pernah melihat Yesus, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Semua bilang amin. Bahagianya belum masuk di dalam. Amin. Orang yang beriman walaupun tanpa melihat Yesus adalah orang yang berbahagia di mata Yesus. Wow, senang. Yuk kita lihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata, kata Yesus kepadanya. Jadi bukan orang lain yang bicara. Yesus sendiri. Apakah Yesus bohong? Sama sekali tidak ada kebohongan dalam dirinya. Dan apa katanya? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, kalau cuma dengar vokalnya saja tanpa gesturnya, tanpa penekanan, seolah-olah ayat ini nggak berarti. Tapi bayangkan ketika Yesus masih hidup saat itu, lalu mengucapkan ayat ini. Sebab ayat ini diucapkan saat Yesus masih melayani, masih hidup di muka bumi. Lalu dia menuding dengan tangannya. Kalau gesturnya kita ekspresikan seperti sebuah sandiwara. Kamu orang-orang Israel kira-kira begini. Karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya kepadaku. Itu bagus. Tetapi kira-kira tangannya menunjuk kepada siapa ya? Orang Israel yang saat itu sudah berdiaspora. Tapi percaya kepada Yesus. Atau kepada murid-muridnya. Tentu kepada orang yang tidak melihatnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saudara adalah orang yang berbahagia, kata Yesus, bukan kata Yosminanda. Karena kita nggak pernah melihat dia. Tetapi kita beriman kepada dia.
dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia, kita adalah orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, coba ayat ini dikaitkan dengan 2 Korintus 5 ayat 7. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Maafkan saya untuk kali ini saya tidak membaca, cuma memberi ayat referensi supaya melengkapi pengertian saudara dalam hal ini. Nanti baca di rumah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala, sedangkan kita orang-orang yang percaya digambarkan seperti domba-domba yang digembalakan. Lalu bagaimana cara domba mengikuti sang gembala itu? Itu ditentukan saudara dari apa? Bukan ditentukan, bukan dari apa yang domba itu lihat, tetapi ditentukan dari apa yang domba itu dengar. Berbeda kan? Kita belajar dari apa yang kita lihat. Katanya persentase pelajaran yang masuk kepada kita akan lebih banyak persentasenya dibandingkan cuma sekedar mengajar. Itu sebabnya saudara, kita lihat anak-anak yang belajar lewat Zoom, tidak datang melihat langsung gurunya, tidak lihat rekannya, tidak lihat saudara dengan jelas apa yang diperagakan guru itu. Kebanyakan saudara, mereka mengeluh. Tidak mengerti pelajaran yang mereka pelajari. Karena apa? Mereka cenderung lebih senang melihat secara langsung. Tetapi berbeda dengan domba, yaitu saudara dan saya sebagai domba-domba gembalaan Yesus. Kita adalah orang-orang yang percaya walaupun kita tidak melihat. Dan kita mengikut Dia, saudara, dengan melakukan firman Allah walaupun kita belum pernah melihat Yesus. Tapi kita mengimani firman-Nya yang kita dengar. Itu sebabnya saya ingin setiap kali saudara duduk seperti ini, dengar dan fahami firman Allah dengan sebaiknya, sehingga saudara bisa lakukan firman Allah itu, maka saudara akan jadi orang yang paling berbahagia. Itu sebabnya Yesus juga berkata dalam lanjutan ayatnya di pasal yang ke-10 ini. Coba kita lihat ayat 4 dan ayat yang ke-5. Sepenuhnya ayat itu bisa saudara lihat di layar LED. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Jadi Yesus jadi panutan kita. Dia berjalan di depan. Lalu, dan domba-domba itu mengikuti Dia. Kenapa? Lihat saudara. Karena mereka mengenal apanya? Suaranya. Jadi yang menentukan bukan fisik Yesus yang kita lihat, tetapi suara Yesus yang kita dengar. Kalau kita imani dan kita praktekkan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Sebab itu sangat sedih kalau ada orang Kristen cuma datang ke gereja karena dia Kristen, tapi di gereja nggak dapat apa-apa. Tapi berbahagia saudara yang datang ke gereja karena iman,
Di gereja saudara dengar firman Allah, saudara imani bahwa Allah berbicara lewat hambanya, berfirman kepada saudara, saudara dengar baik-baik dan hidup sesuai firman Allah. Walaupun saudara enggak lihat, saudara adalah orang berbahagia. Lanjutkan kalimat ini, dikatakan, tetapi seorang asing yang gak pernah dikenal suaranya, pasti tidak mereka ikuti. Jadi kalau saudara Kristen sungguhan, saudara akan mencari sumber firman Allah yang akurat, yang benar-benar bisa dipercaya. Kenapa? Jangan tertarik dengan palang salib di depan gereja. Jangan hanya tertarik kepada orang yang berdiri dan membawa Alkitab. Oh, Alkitab sama, berarti Kristen sama dengan kita. Belum tentu. Tetapi mungkin firman itu saudara adalah ajaran sesat yang bukan membawa kita kepada gembala agung kita yaitu Yesus. Tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya malah mereka lari daripadanya. Jadi domba-domba yang benar-benar memiliki kepekaan rohani. Karena iman, dia mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Dia akan tinggalkan saudara apa yang disebut oleh mereka kebenaran firman Allah, tapi sebenarnya bukan kebenaran. Kenapa? Lihat kalimat berikutnya yang saya beri tanda. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi kenalilah kebenaran firman Allah yang sejati. Saya yakin dari mimbar ini mengalir suara kebenaran firman Allah yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Bukan kesesatan saudara yang membawa kepada kebinasaan. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulan di sini bukan berarti terus mau akhir khotbah ya saudara. Dari apa yang saya sudah jelaskan kepada saudara, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengikut Yesus yang sejati, saudara pengikut Yesus yang sejati atau bukan, dilihat dari sini. Pengikut Yesus yang sejati yang berkenan di mata Tuhan, bukanlah jemaat yang mengandalkan penglihatan. Apa artinya penglihatan di sini? Kalau melihat mujizat baru percaya kepada Yesus. Kalau penyakit kronis disembuhkan, kita percaya itu saudara, tapi itu bukan andalan kita. Jadi baru melihat mendapat berkat, oh pokoknya kelihatan yang kasat mata, itulah yang mendatangkan iman. Sama sekali tidak. Tetapi anggota jemaat yang sejati dan berkenan kepada Tuhan adalah jemaat yang mengimani firman Allah. Sekali lagi saya katakan, yang mengimani firman Allah walaupun ia tidak melihat mujizat sekalipun. Mungkin saudara sedang dalam masalah, tapi Tuhan izinkan. Mau lihat, mau tes sejauh mana iman kita. Lalu saudara lemah, wis gak nang gereja-gereja mana, oh aku berdoa toh Tuhan gak jawab. Tetapi saudara akan berkata, Tuhan apapun yang terjadi, aku tetap akan mengikut Engkau. Komitmen kesetiaannya kepada Tuhan tidak akan diragukan. Bahkan kita melihat hampir dari 12 murid Yesus, ya, semuanya syahid. Yang tidak alami syahid itu cuma Yohanes, Rasul Yohanes. Apakah Tuhan tidak menolong ketika mereka kritis?
Tetapi Tuhan ingin melihat sejauh mana iman mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini mari kita mau menjadi pengikut Yesus yang benar-benar mengandalkan iman kita, bukan penglihatan kita. Mengandalkan pendengaran kita yang meyakini bahwa dari apa yang kita dengar akan timbul iman, dan iman itulah yang Tuhan inginkan nyata di dalam kekristenan kita. Coba kita lihat sekilas saja ayat ini, saudara. Bagaimana dampak dari orang yang mengikut Yesus dengan telinganya, bukan dengan penglihatannya. Yesaya 50 ayat 4. Saya baca, saudara memperhatikan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Lihat, anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupi firman Allah. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara dalam hal apa dia menghidupi firman Allah itu. Maka perkataannya, hidupnya akan jadi berkat. Lidahnya walaupun dia bukan hamba Tuhan, mama, taci-taci atau siapapun saudara, pekerjaan saudara, tapi saudara ke gereja dengar firman Allah, lakukan firman Allah, maka dari mulut saudara akan keluar nasihat yang menguatkan. Ada rekan yang mungkin lagi lemah, aduh saya nggak ke gereja. Dia bukan berkata kenapa? Karena ini. Ya aku juga nggak suka sama orang itu, malah digongi saudara. Tapi dia akan kasih nasihat. Dia akan memberikan nasihat. Berikan semangat kepada orang yang letih lesu. Kenapa? Lihat kalimat berikutnya. Karena setiap pagi ia mempertajam apanya? Dia saat teduh, dia buka hati di hadapan Tuhan. Walaupun 1-2 ayat dia baca. Ayat itu mempertajam pendengarannya. Bahwa aku harus begini. Ketika ke gereja, dia duduk dengar firman Allah. Dia perhatikan. Untuk mendengar seperti seorang murid. Saya berharap semua seperti seorang murid. Ada guru berdiri di sini menyampaikan firman Allah. Saudara dengar baik-baik. Dan ketajaman saudara di dalam rohani untuk memberi berkat kepada orang. Bukan menyakiti, bukan membuat orang kecewa. Itu keluar dari mulut saudara. Karena kita mempertajam telinga kita dengan firman Allah. Kita lanjut di ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku, bukan mata, tapi telinga. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Orang Kristen yang benar-benar telinga rohaninya dibuka untuk firman Allah. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan. Sehingga kesulitan apapun, saudara perhatikan di layar, dia tidak akan berpaling. Orang perlakukan dia seperti apapun, dia akan berprinsip. Sekali Yesus tetap Yesus, saya harus beribadah kepada Tuhan, saya harus ikut Yesus. Ini yang Tuhan mau. Dan kepada orang seperti ini Tuhan berjanji akan membuat telinga kita semakin tajam. Sehingga kita menjadi jemaat yang patuh kepada Tuhan begitu rupa.
Nah, untuk itu tentang mempertajam telinga rohani kita, saudara, firman Allah memberi kepada kita beberapa gambaran atau contoh tentang orang-orang yang setia, taat kepada Tuhan, sehingga dia tidak berpaling apapun yang terjadi dari Tuhan. Nah, contoh pertama yang saya angkat adalah kalau saudara nanti pulang dari sini ya, sebelum tidur, saudara baca Keluaran pasal 21, ayat yang ke-1 sampai ayat 6. Sekali lagi, saya tidak membaca ayat-ayat ini, hanya saya menjelaskan. Saya harap dengan saya menjelaskan saudara mengerti ketika, atau kalau saudara sekarang bawa sekarang di HP kayak di mana, saudara lihat ini. Ya, tentang hal ini. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang upacara yang harus dilakukan oleh seorang budak yang ingin mengabdi sepenuh hidupnya kepada tuannya yang dia kasihi. Saya yakin setiap saudara punya kerinduan yang sama. Sebagai orang Kristen, saudara ingin menjadi Kristen yang sejati, yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Tapi seringkali kita dikalahkan oleh keinginan daging, bukan? Ada dosa, kita lirik. Bahkan kita senggok dosa itu. Seringkali kita kalah. Tetapi bagaimana kita seperti seorang budak yang taat kepada Tuhan, sehingga saudara, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk berpaling kepada yang lain, tetapi sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhannya itu. Nah, kisahnya begini ya. Di dalam ketentuan Taurat, saudara, ada satu kepastian, ada satu ketetapan yang harus dilakukan oleh setiap majikan dalam mempekerjakan budaknya. Khususnya budak yang berkebangsaan Ibrani. Pada umumnya orang Israel bisa saja dia punya budak saudara yang dijual kepada dia dari bangsa Afrika, dari berbagai-bagai bangsa lain. Tetapi tidak sedikit majikan atau seorang tuan yang berkebangsaan Israel punya budak juga orang Israel, orang Ibrani. Maka ada peraturan bagaimana sang tuan itu memperlakukan budaknya. Lihat kepada saya. Si tuan itu hanya boleh menjadikan orang tersebut menjadi budak selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7, mau tidak mau, suka atau tidak suka, si tuan ini harus memberi kebebasan secara murni kepada budaknya itu. Sehingga tahun ke-7 itu menjadi tahun pembebasan. Itu sebabnya budak itu pun bebas tanpa syarat harus membayar ini, melakukan ini dan itu. Sama sekali tidak. Dia bekerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka tahun ke-7 dia bebas murni. Tahun pembebasan. Tapi ini bukan Yobel ya. Ini tentang perbudakan. Tetapi atas kesadaran budak itu sendiri, karena selama 6 tahun dia tinggal dengan tuannya yang begitu baik dan manis. Dia rasanya berat untuk keluar dan nanti dia akan bekerja lalu menjadi budak siapa lagi yang belum tentu sebaik dari tuannya itu. Maka
dengan kerelaan hatinya, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah boleh aku bekerja di sini lagi? Bahkan aku mau bekerja di tempat ini bersama Tuhan untuk seterusnya sampai mati. Katakanlah begitu. Betul? Maka si anak itu dengan kesungguhan berkata, betul Tuhan, ini aku utarakan dari isi hatiku. Sebenarnya saya bisa jelaskan ini lebih jauh saudara. Kalau si budak ini pun boleh menikah, dia menikah tapi kedua-duanya jadi budak. Si suaminya, si budak itu, istrinya juga harus jadi budak. Bahkan anak-anaknya juga jadi budak. Memperhamba diri. Nanti saya jelaskan artinya kepada saudara. Maka si Tuhan itu baik kalau begitu. Kita lakukan prosesi, kita lakukan upacara. Mari kita bersama-sama datang kepada imam untuk menghadap Tuhan. Maka saudara si Tuhan itu membawa budaknya itu di bait Allah menghadap imam untuk berurusan dengan Tuhan. Lalu di hadapan Tuhan, sang Tuhan itu membawa hambanya, budaknya itu menuju ke pintu saudara. Tidak dijelaskan pintu mana, tapi dikatakan ada pintu ya, dibawa ke pintu. Dan menusuk saudara, telinga budaknya itu dengan alat penusuk kepada pintu itu. Entah gimana ya. Kalau di Indonesia terkenal dengan istilah apa? Tindik ya. Tindik telinga. Jadi nggak mungkin pakai paku cedok begitu. Telinganya ini. Dilobangi saudara. Dan mulai saat itu si budak tersebut akan mengikut tuannya dan menjadi hamba sang tuan itu sepanjang umur hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah itu, maka ada yang berbeda dari budak itu. Bedanya apa? Kupingnya bolong, saudara, berlubang. Sehingga kemanapun budak itu pergi, semua orang akan tahu itu budak. Dia sudah ada yang memiliki. Kita nggak boleh rampas dia, kita nggak boleh ambil dia. Walaupun dibujuk, kerja di sana dapat berapa sih? Apa sih enaknya kerja di sini? Mari ikut aku. Ini hartaku melimpah, aku kasih sama kamu. Ayo kerja buat aku. Si budak itu, karena sadar telinganya sudah dibolongi, dia akan berkata, tidak, aku akan setia kepada Tuanku yang mengasihi aku. Saya berharap semoga tiap jemaat Tuhan di YPDI Mahanaim, mulai dari depan, baris 2, baris 3, telinganya sudah dibolongi semua. Karena ini relevan saudara. Secara rohani apa yang dilakukan budak Ibrani ini sangat relevan dengan kita sebagai pengikut Yesus. Kalau Yesus rela dibawa, sebenarnya dia bisa saudara, dia Allah Maha Kuasa, lari tetapi seperti orang tanpa daya, dilobangi tangannya, kedua kakinya bertumpuk dengan paku yang satu, dan juga untuk menebus saudara dan saya. Maka setiap pengikut Yesus, walaupun kita tidak pernah melihat dia, dengan iman kita mau ikut Yesus apapun yang terjadi. Kita rela telinga kita secara rohani. Apa arti telinga?
dengar-dengaran, taat, setia. Yos, langsung. Dengar-dengaran, gak pura-pura budak, saudara. Kita lakukan firman Allah. Yang Yesus minta dari kita adalah ketaatan, penurutan kita dalam melakukan firman Tuhan. Kesetiaan kita dimanapun kita tidak akan pernah berontak. Apalagi tinggalkan Yesus. Aku kabur, aku lari. Sekarang saudara, ada jemaat ya, punya pembantu rumah baru 3 hari saudara. Si jemaatnya pergi, pembantunya itu udah gondol segala macam saudara. Gitu rupa. Tetapi kita ingin menjadi anak-anak atau budak-budaknya Yesus yang taat kepada Dia, tidak berontak, tidak berpaling dari Yesus sedikit pun juga. Sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita datang kepada Bapa dan izinkan Bapa yang baik itu membawa kita ke pintu. Ke pintu. Pintu itu gambaran siapa? Yesus berkata, akulah pintu satu-satunya orang untuk masuk sorga. Hanya melalui Yesus. Datanglah kepada Yesus. Firman yang adalah Yesus. Pintu itu. Sehingga kita benar-benar menjadi anaknya, menjadi budaknya, bahkan memiliki komitmen, kesetiaan, ketaatan kita kepada Yesus. Dan siapapun tidak bisa menggoda kita, menyeret kita. Untuk kita tetap taat kepada Dia, apapun yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap sekali lagi, secara rohani, ada tanda ketaatan di telinga kita. Yaitu ketaatan kita kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Dilihat tidak dilihat oleh siapapun. Dia melihat ke atas, ada tuannya yang dia harus taati begitu rupa. Itu komitmen anak Tuhan. Saya punya waktu cuma tinggal 13 menit. Oke dah, saya harus selesaikan ini. Saya beri yang kedua. Saya akan angkat seorang tokoh wanita di perjanjian lama yang bernama Ribka, saudara. Ribka adalah gambaran orang Kristen yang setia. Orang Kristen yang percaya dan mencintai walaupun dia tidak pernah melihat orang yang dia cintai itu. Saudara bisa nggak mencintai orang yang nggak pernah lihat? Cuma mendengar saudara, suaranya langsung cinta sama orang itu. Kita nggak mau kan gambling seperti itu. Tetapi inilah Ribka, saudara. Dia mencintai orang yang gak pernah dia lihat, cuma mendengar informasinya tentang orang tersebut. Tetapi dia mencintai begitu rupa. Bahkan pada akhirnya dia menikah dengan pria itu. Dan pria itu akhirnya menjadi suaminya yang bernama Ishak. Ishak siapa? Anak dari Abraham. Kisahnya menarik sekali saudara. Tentang pertemuan antara Ishak dan Ribka ini. Kalau saudara nanti di rumah membaca Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 9. Saat itu Ishak melihat, Abraham ayahnya melihat Ishak anaknya sudah matang, umurnya udah mencapai 40 tahun. Tapi belum menikah. Aku harus nikahkan anakku. Tetapi karena iman ketaatan kepada Tuhan, Abraham tidak mau sembarang mencari wanita buat anaknya Ishak.
Karena akan melahirkan terus keturunan sampai kelahiran Yesus. Kalau kita lihat silsilah saudara di dalam Injil Matius, silsilah kelahiran Yesus, saudara lihat nama-nama itu. Mulai dari Abraham, Ishak terus sampai kepada Yusuf dan Maria, kemudian Yesus dilahirkan. Lalu Abraham memanggil hambanya yang bernama Eliezer. Hambaku Eliezer datang ke sini. Aku mau kamu pergi ke negeri leluhurku. Sebab dari Haran, Abraham pernah ke tempat ini karena ada keluarganya di sana. Lalu tugas kamu adalah Eliezer, carikan anak bagi Ishak. Carikan seorang wanita bagi Ishak untuk menjadi istri dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat titik pertama di layar. Dalam kisah ini Abraham gambaran Allah Bapa dan Ishak gambaran Yesus, sedangkan Eliezer sebagai orang yang diutus adalah gambaran Roh Kudus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah Eliezer, dia pergi ke tempat di mana dulu Abraham tinggal di sana, tetapi cewek mana, perempuan mana yang cocok bagi anak juraganku ini. Rasanya aduh, aku gak mampu melakukan ini. Tetapi kita lihat saudara, Eliezer dia pergi. Lalu kalau saudara baca pasal 24 ayat 11, Eliezer pun berjalan dan tiba di tanah Aram, yaitu wilayah atau daerah Mesopotamia, di senja hari. Gambaran senja hari itu gambaran akhir zaman, di mana kegelapan sudah akan datang menyongsong kita, di mana saatnya pernikahan antara Kristus dan gerejanya akan digenapi. Lalu Eliezer pun duduk, saudara. Saya juga mau duduk untuk memperhatikan saudara. Siapa perempuan yang kira-kira cocok? Ada rombongan wanita-wanita saudara, habis menggembalakan domba. Lalu sebelum mengandangkan dombanya, maka domba-domba ini harus diberi minum. Wah, mereka kerja berat timba air. Saudara, sumur zaman dulu kayak apa, dan sumur di padang gurun itu kedalamannya seperti apa. Wih, kerja baik, luar biasa, termasuk Ribkah diberikan saudara minuman kepada domba-dombanya, kambing-kambingnya, dan sebagainya. Tetapi kemudian matanya tertarik, ada satu bapak. Dia nggak tahu namanya Eliezer, duduk. Eliezer sedang berpikir. Maka dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, siapa kira-kira perempuan-perempuan yang ada di wilayah sini seperti Tuanku bilang, yang cocok bagi Ishak, anak dari Abraham. Lalu dia berkata, kalau ada seorang perempuan yang tanpa aku minta, tetapi perempuan itu menawarkan aku minum. Pak, minum Pak. Bahkan juga menawarkan untuk memberi minum domba-domba yang dibawa oleh Eliezer, kambing-kambing serta untanya itu. Maka orang itulah calonnya Ishak. Dia enggak minta Eliezer, dia tunggu apa yang dia ungkapkan kepada Tuhan dalam hatinya.
Tiba-tiba perempuan ini datang kepada Eliezer. Tuhan, mungkin Tuhan sudah haus ya, diberi minum. Entah gelasnya kayak apa saat itu. Dia minum. Mungkin saking hausnya dia minum banyak. Tuhan begini, apakah boleh saya juga memberi minum kepada domba-domba milik Tuhan, kambing-kambing milik Tuhan, bahkan unta-unta sekalipun aku mau kasih minum. Boleh enggak? Waduh saudara, Eliezer senangnya, silakan, monggo silakan. So ini dia, calon istri daripada anak juraganku, saudara. Apa yang dirindukan oleh Eliezer itu jadi kenyataan. Sebagai tanda pemberian, Eliezer mungkin mengambil ke tempat yang dia bawa ya. Yang dia ambil apa? Anting-anting dan gelang, saudara. Nah, karena kamu anak baik ya, maka aku kenakan buat kamu anting-anting. Anting-antingnya bukan anting-anting jepit kalau zaman dulu, saudara. Kalau sekarang kan ada anting jepit sehingga telinganya nggak berlobang juga bisa ditaruh anting-anting. Tapi ini anting-anting ya dimasukkan dalam. Jadi kita lihat saudara, tanda orang yang telinganya ditusuk, status orang itu adalah hamba seumur hidup. Calon mempelai wanita Kristus. Saya harap ini semua. Dan kalau kita mau dipilih menjadi mempelainya, harus ada tanda di telinga kita. Telinga yang berlobang. Tanda bahwa kita adalah hambanya Yesus, budaknya Yesus untuk seumur hidup. Dan kita menunjukkan kekristenan kita dalam pengiringan kita sebagai anak Tuhan, budaknya Tuhan yang memiliki roh ketaatan. Dan gelang, gambaran apa saudara? Lihat. Pelayanan, pengabdian kita. Saudara tidak akan dapat mahkota kemuliaan nanti di sana. Walaupun sebenarnya kita punya peluang besar. Karena potensi kita ada. Tapi karena kesadaran itu nggak ada dalam diri kita. Bagaimana kita mau dapat mahkota kemuliaan? Karena kita tidak pernah mengabdikan apa yang Tuhan beri dalam diri kita bagi kemuliaannya melalui pelayanan kita. Akhir cerita ya, singkat kata saudara, akhirnya Eliezer dipertemukan dengan orang tua Ribka dan mereka ngomong sana sini dan sebagainya, berbicara tentang Abraham dan sebagainya. Lalu mereka sepakat saudara, sehingga kalau saudara baca dalam Kejadian 24 ayat yang ke-55, bukan itu sebelumnya saudara. Orang tua dari Ribka ini sepakat saudara. Untuk melepas Ribka dan dinikahkan dengan anak Abraham yaitu Ishak. Sehingga kita melihat saudara. Saat itu semua keluarga dari Ribka sudah menyetujui saudara kalau nanti Ribka ini dibawa oleh Eliezer dan dinikahkan dengan Ishak. Tetapi ternyata kalau kita baca di ayat 55,
Ada ada sanak famili Ribka yang keberatan. Dia tidak mau Ribka dibawa oleh Eliezer dan dinikahkan dengan Ishak. Jadi saudara, gak semulus itu, gak segampang itu. Banyak yang mau menggoda, mengganggu saudara untuk menghalangi saudara mengabdi sepenuhnya kepada Yesus, menjadi Kristen yang sungguh-sungguh sejati, supaya nanti saatnya datang, maka saudara akan dipersunting oleh mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Itu sebabnya kita lihat ada keluarga yang menghalangi, tidak boleh. Ribka tidak boleh pergi. Tetapi Eliezer lalu berkata, Bapak-bapak, saya nggak bisa datang ke sini, lalu pulang ketemu Abraham dan Ishak dengan tangan kosong. Harus ada calon mempelai yang saya bawa. Itu sebabnya diusulkan, saudara. Kalau papanya, mamanya udah setuju, tapi ini keluarganya nggak setuju. Sekarang kita tanya langsung kepada Ribka. Apakah Ribka bersedia? Jadi saudara perhatikan, kesetiaan itu keputusan pribadi kita. Tidak bergantung dari orang tua kita, anak kita, famili kita. Kita sendiri yang menentukan. Kalau toh orang tua bahkan siapapun tidak mau kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh, kita bisa ambil keputusan sendiri. Inilah yang dilakukan Ribka. Ribka ketika ditanya, Ribka, apakah kamu mau dibawa oleh Bapak Eliezer untuk ketemu dengan calon suamimu? Dia nggak pernah lihat saudara Ishak itu dedeknya kayak siapa, gantengnya seperti siapa. Dia cuma dengar dari Eliezer tentang Ishak ini gini-gini. Tapi dia imani, itu Kristen yang sejati. Tanpa melihat, tapi mengimani. Akhirnya Ribka bertanya, gimana Ishak? Gimana Ribka? Saya siap ikut Eliezer dan menikah nanti dengan Ishak. Yang lain gak bisa apa-apa. Yang gak setuju gak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi kekristenan kita yang menentukan adalah diri kita sendiri. Apakah kita punya komitmen dengan Tuhan kita atau tidak? Saudara lihat itu di ayat 58. Ternyata ketika mereka pulang, saudara, entah berapa lama lewat padang gurun, maka di padang gurun di senja hari ada satu pria sedang menunggu, saudara. Dan pria itu ternyata adalah Ishak. Dia sedang menunggu kapan Eliezer datang untuk membawa calon istriku. Demikian pun Yesus. Dia sedang menanti kita. Kapan kita benar-benar menjadi pengikut yang Yesus yang sejati. Tapi dengar baik-baik jemaat. Tuhan sudah menentukan waktunya. Kalau kita terus masih bermain-main, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Kita sudah belajar firman Allah. Gimana kalau kita jadi gereja yang ketinggalan? Karena program Yesus harus berjalan terus. Demikian pun Ishak. Ishak tunggu, saudara. Saat itu Ribka ada di atas unta. Dituntun oleh Eliezer, hamba dari Abraham itu. Lalu ketika dia lihat jauh, ada satu sosok pria berdiri. Lalu dia enggak tahan lagi, dia tanya kepada Eliezer. Om Eliezer, siapa cowok di situ?
So itu calon kamu. Hah? Apa yang dia lakukan? Dia minta turun dari unta. Satu kerendahan hati dan ketaatan. Lalu dia pakai telekungnya, tudung kepala. Tanda penundukan. Tanda ketaatan, dia siap melakukan itu. Dia pun berjalan. Waktu ketemu Ishak, Ishak bersuka cita. Saudara baca kisahnya. Lalu dibawanya Ribka ke kamar ibunya. Dan mereka melangsungkan pernikahan. Hanya gereja yang setia, yang mengimani firman Allah walaupun tidak melihat. Sehingga dia sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Allah. Dan saya sekali lagi rindu sebagai gembala, saudara, telinganya semua sudah bolong. Arti rohaninya, saudara adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Yesus. Apapun yang terjadi, semua katakan, sekali Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.